Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur atas berkat dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih diberikan usia, masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani untuk tetap melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, pada sore hari ini kita akan membahas tentang kisah dari Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Husain, yang dimana beliau berdua memakai pakaian di hari Lebaran atau di bulan 1 Syawal. Al-Kisah ketika 1 Syawal sudah berlangsung, ketika Idul Fitri sudah berlangsung, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain berada di luar rumah. Beliau berdua melihat beberapa keluarga dengan ibu-ibu mereka yang tengah menghiasi anak-anaknya dengan pakaian lebaran, pakaian baru yang dikenakan oleh anak-anak tercinta mereka. Dan seketika itu Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Husain kembali ke rumah mereka dengan penuh pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak mereka. Ketika sudah sampai di rumah, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain bertanya kepada ibunda tercintanya, yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Beliau bertanya, "Wahai ibunda, ibu-ibu di Madinah di luar sana sudah menghiasi anak-anak mereka dengan pakaian-pakaian baru. Dan kapankah kita akan mendapatkan perlakuan seperti itu? Dalam artian mendapatkan hiasan-hiasan dari ibunda tercinta." Dan seketika itu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain mendapatkan jawaban dari ibunda tercinta yang mengatakan, "Wahai anak-anakku, sesungguhnya pakaian kalian masih ada di tukang jahit, masih ada di penjahit," seperti itu. Dan pada hari itu juga Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain menunggu akan pakaian-pakaian tersebut yang akan datang. Dan keesokan harinya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain kembali memberikan pertanyaan tersebut kepada ibunda tercintanya. Dan lagi-lagi ibundanya mengatakan bahwa pakaian mereka masih ada di penjahit. Dan ketika Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, sontak Sayyidah Fatimah meneteskan air mata karena beliau tidak mampu untuk membelikan pakaian-pakaian baru, pakaian-pakaian yang suci untuk mereka digunakan ketika Lebaran. Dapat kita ketahui lagi, keluarga Ali bin Abi Thalib dan juga keluarga Sayyidah Fatimah di Madinah kala itu adalah keluarga yang miskin atau keluarga yang memiliki ekonomi yang tidak tinggi seperti orang-orang Madinah lainnya, meskipun mereka adalah keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika tangisan Sayyidah Fatimah tersebut tidak kunjung berhenti, dan ketika itu pula Sayyidah Fatimah berpikir bagaimana caranya
untuk beliau mendapatkan pakaian baru untuk Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Dan pada hari itu ada orang yang mengetuk pintunya dan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ketika itu juga Sayyidah Fatimah Zahra membukakan pintu tersebut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah engkau? Sayyidah Fatimah memberikan pertanyaan tersebut kepada orang yang datang. Dan orang tersebut mengatakan, saya adalah penjahit yang menjahit pakaian Hasan dan Husain. Saya memberikan hadiah, seperti itu kurang lebih. Nah, ketika barang tersebut sudah Sayyidah Fatimah terima, Sayyidah Fatimah sontak kebingungan akan siapa yang memberikan ini dan siapa yang telah menjahitnya. Ketika percakapan tersebut telah selesai dan ketika orang yang memberikan hadiah tersebut pergi, Sayyidah Fatimah kemudian masuk ke dalam rumah kembali. Dan Hasan Husain sontak gembira, sangat gembira, bahwasannya mereka pikir baju yang dijanjikan oleh ibunda tercintanya sudah selesai. Dan ketika itu pula Sayyidah Fatimah masih kebingungan akan siapa yang memberikan barang tersebut. Dan barang tersebut berisikan 2 gamis, 2 sorban, 2 mantel, dan juga 2 sepatu hitam yang sangat bersih dan juga sangat elegan. Dan ketika itu pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang untuk menemui Sayyidah Fatimah dan juga cucu-cucunya, yaitu Sayyidina Husain dan Sayyidina Hasan. Dan ketika itu pula Rasulullah mengatakan Assalamualaikum. Dan Sayyidah Fatimah sontak kebingungan atas kehadiran Rasulullah. Dan Rasulullah mengatakan, apakah engkau bertemu dengan penjahit tersebut? Sayyidah Fatimah menjawab, iya ayah, saya bertemu dengan penjahit tersebut. Nah, apakah engkau mengetahui? Apakah engkau mengetahui beliau itu siapa? Ujar Rasulullah kepada Sayyidah Fatimah. Dan Sayyidah Fatimah menjawab, saya tidak tahu ayah, beliau itu siapa. Nah, seketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sesungguhnya dia adalah malaikat Ridwan. Dia adalah malaikat penjaga pintu surga yang telah datang ke sini untuk memberikan pakaian terbaik untuk Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Itulah kisah dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain ketika mendapatkan pakaian terbaik, pakaian baru dari malaikat Ridwan penjaga pintu surga. Dan pastinya jamaah di sini bertanya, apakah pakaian Lebaran itu wajib baru? Nah, sebenarnya pakaian Lebaran itu tidak wajib baru. Dan di sini juga kita sering kali mendengar lagu-lagu atau syair-syair yang mengatakan baju baru, alhamdulillah, untuk dipakai di hari raya. Tak punya pun tak apa-apa, masih banyak baju yang lama. Seperti itu. Nah, ketika para jamaah bertanya, apakah baju baru itu wajib untuk kita pakai ketika Lebaran? Sebetulnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensunnahkan untuk memakai pakaian terbaik, bukan pakaian baru. Pakaian terbaik itu seperti apa? Pakaian terbaik itu yang berwarna putih bersih. Itu yang dimaksud pakaian terbaik kita. Nah, ketika kita juga memiliki pakaian terbaik, meskipun itu tidak baru,
tidak apa untuk dipakai di saat Hari Raya Idul Fitri telah tiba, seperti itu. Dan apa hikmah dari memakai pakaian baru atau pakaian terbaik ketika Hari Raya? Nah, hikmahnya yaitu kita bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemenangan yang telah kita dapat dari 1 bulan kita berpuasa hingga kita mendapatkan kemenangan di 1 Syawal. Dan yang kedua, adapun bentuk rasa syukur kita kepada Allah telah memberikan rizki dan nikmat sehat jasmani kepada kita selama 1 bulan, dan bentuk memuliakan hari 1 Syawal maupun memuliakan bulan Ramadan, seperti itu, dan lain sebagainya hikmah-hikmahnya. Dan jamaah yang dirahmati Allah, janganlah kita terlalu memfikirkan bagaimana kita membeli pakaian baru, bagaimana kita mendapatkan hal tersebut. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah menyeru kita untuk menggunakan pakaian terbaik kita. Pakaian terbaik kita yang kita pakai ketika Hari Raya Idul Fitri tiba atau pada 1 Syawal. Dan jamaah yang dirahmati Allah, mungkin jika kita pada saat ini masih belum ada rezeki untuk dapat membeli pakaian baru atau pakaian terbaik yang lain, pada saat itu kita jangan berkecil hati, kita jangan menyalahkan diri kita sendiri akan ketidakadaan rezeki tersebut, karena rezeki sesungguhnya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rezeki tersebut tidak ada yang tertukar. Mungkin itu saja kisah dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, serta apakah bisa atau apakah boleh menggunakan pakaian baru maupun menggunakan pakaian terbaik kita. Dan perlu diingat kembali, ketika Lebaran tiba, ketika 1 Syawal tiba, tidak baiklah kita ketika menyombongkan diri akan pakaian baru kita yang kita gunakan. Semisal, saya memiliki baju baru, saya memiliki pakaian yang bagus dan bermerek dan elegan, yang menyombongkan diri kepada saudara-saudara yang lainnya. Perlu kita ketahui juga, saudara-saudara, bahwasannya hal yang suci, hal yang baik yang kita dapatkan setelah 1 bulan penuh, janganlah kita rusak dengan satu kesombongan yang kita lakukan di 1 Syawal ketika kemenangan kita tiba. Dan itulah sedikit tausiah yang bisa saya sampaikan. Dan selamat berbuka puasa untuk yang menjalankan ibadah puasa. Dan sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.